Halo, ketemu saya lagi dengan Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Nah, kali ini saya menghadirkan SH Figuart. Ya, jadi ini biasa disingkat SHF. Kali ini nggak baru ya. Ini adalah mainan yang benar-benar lawas dan belum pernah saya unboxing, belum pernah saya review. Tapi ini sudah saya open ya, kotaknya saja sudah nggak ada, tidak tahu kemana saya simpennya. Tetapi saya menemukan ini dalam keadaan terbungkus gitu ya, karena pindahan rumah membuat banyak mainan saya yang harus saya bungkus dari rumah lama menjadi ke rumah yang baru, dan di rumah baru tidak diberi pajangan. Jadi saya tidak bisa memajangnya sehingga harus masuk box. Nah, kali ini saya keluarkan lagi karena saya sudah punya tempat pajang. Oke, ini adalah SHF Force ya, Kamen Rider Force, tapi ini di magnet stick. Ya, ini kan bisa ganti-ganti ya. Ada ini. Tapi yang saya punya magnet sticknya saja. Apa itu SHF? SHF adalah dari produsen Bandai. Bandai salah satunya lining up produknya bernama SH Figuart. Ya, ini saya lupa singkatannya apa, tapi yang pasti SH Figuart. Ada humanoid, super humanoid Figuart, seperti itu rasanya. Oke. Ini kita punya magnet state-nya seperti ini bentuk magnetnya. Lalu kemudian, nah ini loh, ini kecil-kecil meskipun dia itu adalah sebuah SHF. SHF ini rata-rata ukurannya tinggi, hanya sampai 15 cm sampai 20 cm itu maksimum ya. Tapi bentuknya memang kecil-kecil. Nah, ini pasangan-pasangan dari sabuknya. Ini kita bisa pasangkan di sabuknya ini. Ini kita buka. Ya. Ini sudah dikasih stand ya. Standnya ini bukan beli tapi diberi ya. Ini stand magnet state-nya. Ya, nggak biasanya sih SHV Quad itu memberikan stand. Kenapa? Karena standnya dijual tersendiri. Tetapi tentu saja standnya standar. Bukan stand-stand yang seperti biasanya seperti ini. Ini kan khusus ya, merah, biru, ada N, ada S. Ini tulisan kalau biasanya magnet gitu ya. Nah, cuman kalau yang kita beli yang di luar, bukan di luar ya, produk Bandai juga untuk stand-standnya itu ya normal, umum, bukan stand-stand yang khusus. Ya, ini warnanya ya transparan biasa gitu ya. Oke, ini stand khusus yang diberi. Ini kenapa kok ini diberi standnya? Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, karena dia akan jatuh. Ya, nggak kuat karena beratnya nggak proporsional. Karena bagian atasnya ini yang gede. Oke, tapi ini uniknya ada beberapa yang bisa digerakkan. Kayak ini sabuknya dia. Tik, tuk. Nah, kalau di filmnya ini kan untuk digerakkan. Untuk jadi Kamen Rider, untuk menyediakan jurus gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk model ini apa namanya, artikulasinya aja ya dulu ya. Oke. Untuk bagian tangannya ini dia double join sih, tapi double joinnya tidak banyak berguna karena maksimum ya cuman sekian saja. Oh, satu ya. Maksimum hanya sekian saja. Karena ada atasnya ini kena ya. Oke. Kalau untuk tangannya tidak bisa 180 derajat karena terhalang oleh soldernya. Ke belakangnya pun juga sama, dia nggak bisa banyak, terhalang oleh bagian soldernya. Oke, paling cuman hanya bisa tangannya saja yang double joinnya begini ya. Nah, ini bisa sampai sekian. Kiri kanan pun sama, ini juga double join ya, dan ini bisa sampai atas begini. Ya, kayak manusia ya, kayak gini ya. Oke, lalu bagian ininya kita bisa putar-putar ya, diputar sampai 180 derajat juga bisa. Lalu tangannya ini bisa diganti-ganti. Nah, untuk tangannya ini yang saya sudah bungkus di sini, ini apa saja yang ada di dalam box sudah diletakkan di sininya. Dan wow, banyak ya. Ini ada perujil-perujilnya ini. Oh, saya paling tidak suka, ini kecil, ini mudah hilang. Nah, ini ada gantinya pasang tangannya ya. Oke, ini mungkin yang magnet stick yang gede ya, nanti bisa diganti-ganti karena
untuk force ini banyak macam sih. Ini saya mendapatkannya cukup banyak. Ini ada manual booksnya untuk pasangannya, untuk pengganti tangannya. Seperti ini. Tentunya saya tidak suka sih perucil-perucilnya seperti ini. Ini terlalu banyak dan kecil-kecil lagi. Matanya saya yang nggak kuat ya. Untuk lengan-lengannya sudah banyak dikasih pose-posenya, ada 1, 2, 3, ada 4 pasang. Dikasih 4 pasang. Ini juga dikasih semacam kayak alat-alat kecilnya begitu ya. Tapi ini rasanya kita nggak banyak pakai ya, karena kayaknya ini kita simpan aja dah ya. Kita cukup lihat bagian figurnya saja seperti apa. Saya cuma mau menunjukkan gitu ya. Oke, yang paling sulitnya itu kayak gini loh. Yang kesulitannya ini saja sudah jatuh berapa nih, rontok 1, 2, 3. Ini rontok, ini sudah saya pasang berkali-kali ya rontok gitu ya. Oke, kayaknya sih nggak perlu beli banyak figur-figur yang kayak gini ya. Tapi dulu ini nggak tahu kenapa kok saya suka seperti ini. Sekarang saya kok menyesal gitu ya kalau sudah beli begitu. Oke, ini bahkan plastiknya juga belum saya cabut ini ya, dari dulu sampai sekarang. Ini plastiknya yang ada di sabuknya juga belum saya cabut ini, karena sabuknya ini bisa dilepas ya kayaknya ya. Wah, tuh, oke. Jadi, nah, oke, ini saya lepas gini aja. Oke, sekarang kalau kita bagian kakinya dulu, artikulasinya dulu aja ya. Untuk nunduk, untuk kepalanya hanya bisa begini saja, karena ini paling tidak fleksibel ya, karena bodinya yang bongsor. Untuk bagian canonnya ini bisa ditarik ke belakang seperti ini. Oke, ini maksimum ya udah. Nah, ditarik ke belakang seperti ini ya. Lalu kemudian yang ini yang nggak bisa apa-apa, cuman begini-begini saja, ini maksimum. Sudah maksimum sih, ini nggak bisa banyak bergerak sih. Kalau lagi tarung seperti ini, kalau mau serang pakai cannon tinggal ditekuk begini ya. Oke, tapi ini nggak bisa banyak berubah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat saja bagian kakinya. Ini sangat lebar, maksimum ya cuma sekian saja. Kalau ke belakang maksimum juga hanya bisa sekian, ya ini maksimum. Kakinya ini juga double join, bisa ditekuk sampai sekian, ini double join ya. Lalu kemudian bisa sampai ke kanan seperti ini. Nah, oke. Dan kalau digerak-gerakkan ini akan seperti itu ya bentuknya ya. Dan ini bisa ditekuk. Oke, bisa maju, mundur, bisa maju, mundur. Oke. Bisa mundur, bisa maju. Nah, ini gunanya untuk kalau mau tendang yang tinggi itu harus agak ditarik. Gitu ya. Kalau misalkan tidak ya berdiri saja, kita masukkan lagi ininya. Oke, ini bisa ditarik, masuk ya. Oke, untuk kakinya ini bagus ya, bisa ada kayak ini bisa ditekuk ke atas bagian depannya. Ini kalau kita mau tekuk ke belakangnya seperti ini, lurus ya, lalu kemudian kita bisa tekuk seperti ini. Oke, ini sih fleksibel dan dia kaku. Ini yang seret, bagus sih kalau seret seperti itu ya. Intinya nggak rugi juga, cuman kalau saya sih terus terang aja, waktu dulu mungkin kalau beli yang kayak ginian ini diskon kali ya, mungkin waktu itu diskonnya 50% dan saya beli di Kapsul Cop waktu itu. Oke, sekarang yang bagian ini, bagian sabuknya. Nah, bagian sabuknya ini sebetulnya pasangan, ini bisa dipasang di sabuknya ya, nggak sukanya gitu loh. Sekarang ini kondisinya setelah terpasang terus nanti lepas lagi itu loh. Jadi yang saya tidak suka itu. Jadi ini kita pasang. Ini bisa dilepas pasang dan banyak penggantinya tadi ya. Oke, tapi dia nggak begitu seret gitu ya. Masangnya sih mudah, tapi dia juga mudah lepas. Ini yang saya tidak suka ya. Saya paling sukanya ya sudah, kalau paten ya paten, tapi sabuknya ini kayaknya goyang-goyang, ini dia nggak ceket sama, tidak lengket dengan body apa ini, bagian perutnya tidak lengket, tetapi ini kayak dipasangan gitu, jadi masih bisa
dilepas ini bisa, tanpa sabuk pun bisa. Oke, soalnya mudah pemasangannya ya. Oke, seperti itu pemasangannya. Tapi ya, sekali lagi ini mudah lepas gitu ya, mudah lepas sekali. Dan ya ini bisa digerak-gerakkan gini. Oke, saya senang juga sih mainan zaman-zaman ini. Oh iya, ini tahun berapa ya? Seingat saya ini bulan Mei 2012 rilisnya. Bulan Mei 2012 dan barangnya masih bagus ya, mainannya masih bagus, kondisinya juga masih oke. Oke, kalau dipajang itu saya cukup memajang ini sih, saya tidak memajang yang lain ya. Jadi kita pajang di sini, kita langsung letakkan bagian apanya ini. Nah, bagian bagian perutnya yang saya tekuk gitu ya. Kemudian, mantap ini ya. Oke, ini pajangannya cuma begini, terus lalu magnet ini hanya di mana-mana. Ya, ini bisa dilepas ya, bisa dilepas dan dijadikan senjata. Oke, jadi ini bisa lepas pasang juga ya. Oke, biasanya saya cuma hanya pajang begini saja, lalu yang bagian kakinya ini saya taruh di bagian kaki ini. Oke, jadi hanya itu saja sih, saya tidak banyak yang ini. Banyak sekali pernak-perniknya ini ya. Ini ada mainnya di sabuk ini. Ini mainnya di sabuk, pasangan di sabuk-sabuknya. Tapi saya kurang suka ini ya, kurang suka. Dan banyak pasangan tangannya ya. Mau pasangan tangan yang gayanya kayak apa gitu ya. Oke, ini adalah magnet state dari SHF Force. Kalau bilang tuh Force ya, tapi kalau orang bilang juga force gitu ya, force gitu. Padahal harusnya ya force gitu. Tapi oke, ini saya potong. Kayaknya sudah saya potong ini boxnya ya. Boxnya ini saya potong, saya gunting, saya simpan karena nggak mungkin simpan box gitu ya. Oke, ini banyak sekali kecil-kecilnya ya. Ini kayak gini. Oke deh, tapi ini mainan sudah 9 tahun, hitung-hitung 9 tahun lebih gitu ya. Tapi kondisinya masih bagus, tidak pliket gitu ya. Kalau biasanya pliket kalau misalkan mainan yang jelek gitu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin saya akan lihat mainan-mainan lawas saya. Tidak harus unboxing ya, tapi saya akan mencoba untuk mereview mainan yang saya punya, yang dulunya ada di gudang sih. Sebenarnya kalau di rumah lama sudah dipajang semua, tapi begitu pindah rumah baru tidak ada satupun yang terpajang gitu ya. Nah, mulai dari saya membuat video ini baru mulai saya keluarkan satu persatu yang bisa saya review, yang tidak bisa, yang patah-patah atau yang rusak saya buang. Oke, terpaksa itu ya, bukan apa terpaksa. Kadang saya kasihkan orang gitu. Oke, sampai di sini dulu. Tapi yang ini lumayan sih. Saya mungkin kalau dibilang rating ya, ini Kamen Rider-nya cukup lama juga ya, Force ya. Kamen Rider zaman Heisei ya. Zaman Heisei. Ya, itu salah satunya ya ini. Oke, gini saja ya videonya. Sampai jumpa pada next video. Bye bye. See you.